Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Supriyadi, NIM 0072. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang mereview dan merasem buku yang berjudul Kebelet Kaya yang ditulis oleh karya dari Martiku WP. Di sini saya langsung ke penjelasan pertama mengenai buku ini ya. Di bab 1 itu bagaimana memulainya. Memulainya ini. Pertama adalah berani. Bagaimana memulainya? Yang pertama adalah berani. Berani di sini adalah berani mengambil resiko dan berani mengambil keputusan. Kedua adalah lakukan segera. Lakukan segera ini adalah action. Lakukan. Jika ingin berbisnis ya kita lakukan action. Segera kita lakukan, aplikasikan seperti apa ke dunia pembisnis. Ketiga adalah kuasai secara detail. Di sini secara detail ini sangatlah pasar ya di sini. Pasar ini mencakup semuanya. Nah, bagaimana menyiasati peluang yang ada untuk memajukan produk kita. Keempat adalah strategi. Bagaimana mensiasati strategi, bagaimana caranya produk yang kita jualkan itu laku di pasaran. Karena ada menaklukkan investor. Di sini menaklukkan investor ini berupa dengan modal ya. Kita kerjasama dengan investor, menanam modal di situ, kita bagi hasil di situ. Sehingga apa? Sehingga modal yang kita keluarkan itu enggak sebanyak yang kita pikirkan. Kedua adalah bab 2 di sini bagaimana menjadi entrepreneur. Bagaimana menjadi entrepreneur ini ada beberapa. Yang pertama adalah bermula dari impian. Ya, pengusaha yang sangat sukses itu berawal dari impian, dari mimpi. Dan mimpi itu akan menjadi kenyataan. Yang kedua adalah lihat kebutuhan sekitar. Ya, lihat kebutuhan sekitar. Lingkungan di sekitar kita ini butuh apa? Itu menjadi peluang bagi kita. Yang ketiga adalah empati membuat kita terlihat. Yang keempat adalah memberikan nilai tambah. Jika kita mempunyai produk itu bernilai di pasaran, itu akan menambah budget kita atau menambah value kita. Kelima adalah menjual barang plus manfaat. Menjual barang suatu produk itu harus ada manfaatnya. Keenam adalah wujudkan mimpi pelanggan. Nah, produk yang kita tawarkan itu harus ada manfaatnya. Yang inilah menjadi mimpi dari pelanggan tersebut. Contohnya adalah kita mimpi dari pelanggan itu bisa mencukur belok tanpa lama. Lah, ini siasat ialah tujuan mencukur antiseptik ya. Langsung seret gitu. Yang ke bab 3 ini menjelaskan tentang membidik pasar. Membidik pasar ini ada beberapa, yaitu butuh nyali untuk mewujudkannya. Sudah saya sampaikan, berwirausaha itu mengambil resiko, yang inilah nyali yang kita hadapi dunia bisnis. Kedua adalah adrenalin dan seni berhutang. Jika kita nggak punya modal, kita ambil resiko. Yang dengan apa? Ya dengan utang di pasar. Dengan utang tersebut adalah sangat riskan. Menurut saya sangat riskan. Resikonya terlalu tinggi. Bagaimana harus berani untuk berwirausaha. Ketiga adalah kejelinan menangkap perbedaan. Dan setiap makhluk hidup ya, setiap individu satu dengan yang lainnya itu pasti ada perbedaannya. Perbedaan pendapat, perbedaan ini dan ini itu akan ada untuk membangun bisnis tersebut. Keempat adalah bangunlah komunitas, bangunlah organisasi. Yang paling baik adalah membangun manajemen yang baik. Sehingga apa? Manajemen yang baik akan menunjukkan berapa prospek ke depan untuk bisa maju. Kelima ada prediksi sebuah fenomena. Dalam dunia bisnis itu ada prediksi, ada prediksi jangka pendek, prediksi jangka panjang. Ini akan menjadi peluang bagi kita untuk bisa mensejahterakan atau bisa produk kita akan laku di pasaran. Komentator yang bukan aktor. Dan ini komentator yang bukan aktor maksudnya seperti apa? Komentator yang bukan aktor ini adalah pelanggan, pesaing juga bisa. Karena apa? Sebuah kritikan ini akan menunjukkan bagaimana perbaikan kualitas dari produk kita. Keempat akan menjelaskan tentang hati seorang entrepreneur. Hati seorang entrepreneur ini yang pertama adalah belajar sambil mengerjakan ya. Belajar. Berwirausaha itu adalah belajar untuk mengambil resiko. Lalu bagaimana penerapan kita yang mengerjakan tersebut. Yang kedua adalah belajar dari sukses. Yang namanya usaha itu sangat luar biasa. Ada jatuh bangun yang disitulah titik bagaimana kita hari ini namanya proses itu untuk menuju kesuksesan itu seperti itu. Ketika kita ada pengelolaan kegagalan. Nah, di perusahaan ternama itu pasti ada manajemen resiko untuk meminimalisir resiko atau kegagalan yang ada. Itu pasti ada. Nah, bagaimana cara perusahaan untuk mensiasati kegagalan tersebut. Yang ke fokus pada masalah. Fokus pada masalah ini adalah fokus masalah ini selesaikan. Terus lagi masalah-masalah yang sangat luar biasa. Pasti semuanya di dunia ini pasti akan ada masalah finansial dan lain sebagainya. Ya, untuk memantaskan cepat dan tepat dalam mengatasi masalah itu harus fokus di situ. Fokus dari masalah pertama, lalu masalah kedua. Ini yang menjadi nilai yang baik. Mencari cara terbaik lah. Tadi kan masalah, bagaimana cara terbaik untuk mensiasati. Jalan terbaiknya bagaimana lah? Ini kita diskusikan bersama tokoh-tokoh yang ahli di bidang tersebut untuk menyelesaikan sebuah masalah tersebut. Yang ke-5 adalah pola pikir entrepreneur.
Pola pikir entrepreneur ini adalah pikiran atau ide dari kewirausahaan. Yang satu adalah selalu di pinggir jurang. Sebuah entrepreneur itu pasti keluar dari zona nyaman. Inilah menjadi jurang. Bagaimana kalau kita berani mengambil resiko, akan ada hambatan-hambatan yang harus dilaluinya. Manfaatkan resiko tersebut ya. Yang kedua adalah manfaatkan resiko. Saya sudah bilang kan, pebisnis itu enggak rentan dengan resiko lah. Ini manfaatkan resiko itu, mengambil sebuah resiko dengan memperhitungkan resiko yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang, sehingga apa, ada manajemen resiko yang tersebut, cerdas melihat peluang. Nah, di dalam pandemi yang seperti ini pasti akan ada peluang ekonomi yang menurun, itu pasti beneran pasti ya Bu, ada peluang. Contohnya pandemi seperti ini ya, saya sudah bilang pandemi seperti ini ekonomi sangat menurun lah. Bagaimana mengembangkan bisnis di era pandemi seperti ini? Kita pandai-pandainya jangan cepat puas ya. Kalau jangan cepat puas ya, ini istilah ya, seorang Jawa itu yang semakin menduk semakin tinggi ilmunya akan semakin menunduk. Nah ini jangan cepat puas Mbak. Kalau kita cepat puas ini akan menambah kesombongan diri. Bab 6 ini berisi tentang tugas entrepreneur. Tugas entrepreneur itu apa aja sih? Yang pertama ada kreativitas, itu beda ya. Produk yang paling utama dari sebuah tugas dari entrepreneur adalah inovasi atau kreativitas. Produk ini, dengan produk ini harus ada ciri khas, harus ada pembeda. Ya pembeda itu dari pikiran diri kita sendiri. Ya, tidaklah mengolah sumber daya alam yang banyak lah di Indonesia ini harus dikelola dengan sebaik mungkin. Nah, jadi ada insting kepemimpinan. Kewirausahaan harus ada insting kepemimpinan. Karena apa? Ini mengelola bisnis, ini mengelola sumber daya manusia harus punya kepemimpinan yang baik. Yang bab ketujuh adalah zero prinsip entrepreneur. Mulai dari nol. Saya sudah katakan berwirausaha itu harus dari nol, bukan harus ya. Yang paling tepat harus dimulai dari nol. Karena apa? Getar-getirnya, manis pahitnya, asinnya garam kehidupan itu pasti ada, karena ada. Jadi saya sarankan pada semuanya untuk bermulai usaha ya dari nol. Tantangannya pasti akan ada. Yang kedua adalah jujur dalam bisnis ya. Ketika kita jujur dalam bisnis, itu pasti ya kepercayaan dan keyakinan kita terhadap produk dari konsumen tersebut akan melejit. Jangan sampai ya teman-teman untuk mendustakan produk yang kita jual kepada konsumen. Jangan sampai. Karena apa? Keyakinan itu perlu teman-teman. Yeromin, mengosongkan pikiran ya. Ini ketika kita ada masalah, kita kosongkan pikiran kita rendam dulu lah, kita rendamkan, terus kita pikirkan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bab 8, berbisnis tanpa uang tunai. Nah, berbisnis tanpa uang tunai ini ada beberapa. Yang pertama adalah bukan dicari tapi dicari oleh modal. Bukan dicari tetapi dicari oleh modal. Nah, bagaimana? Modal pertama dari entrepreneur itu adalah semangat, niat yang baik. Uang bisa dicari, itu kerjasama. Yang kedua adalah kerjasama modal itu bisa dicari dengan apa? Kerjasama antara investor dengan manajemen ya. Ketiga adalah bagi hasil. Kalau kita sudah bekerja sama pasti akan memenuhi keuntungan. Kita bagi hasil, kamu yang mengelola, saya membiayai. Hasilnya 50-50, 50%, 50%, atau sudah disepakati, ada yang 70%, ada yang 30%. Menjadi perantara ini sangat penting. Selanjutnya adalah barter atau pemasok ya. Sistem barter ini adalah pertukaran barang dengan barang dengan jasa dan lain sebagainya. Yang kesembilan adalah darah entrepreneur. Darah entrepreneur ini ada beberapa penilai karakter yang baik. Bagaimana memilih karakter? Kita harus memilih karyawan yang sangat tepat di bidang ahli tersebut. Karena karyawan yang lambat akan mempengaruhi proses produktivitas, akan menurun teman-teman. Orientasi pada pelayanan ya. Pasti perusahaan ternama itu pasti pertama itu ada pelayanan. Karena apa? Kepuasan pelanggan nomor satu ya. Ketiga adalah fokus teman-teman, fokus pada satu tujuan, yaitu apa? Memajukan bisnis kita. Keempat adalah mempromosikan teman-teman. Mempromosikan di sini ada beberapa teman-teman. Sekarang teknologi akan semakin tinggi teman-teman. Kita promosikan di media sosial, Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Memilih orang yang tepat. Saya sudah katakan ya teman. Kita bekerja sama harus memilih orang yang tepat, harus memilih orang yang ahli di bidang tersebut. Jangan sampai memilih orang-orang yang bukan ahli di bidang tersebut. Akan hancur teman-teman kalau kita bekerja sama dengan orang yang belum tepat teman-teman. Mencari dan ciptakan usaha. Nah, saya bertemu dengan orang banyak ya teman-teman. Ada yang seperti ini, ada yang melakukan bisnis seperti ini. Ayo kita bekerja sama untuk menciptakan usaha di bidang bisnis gitu ya teman-teman. Peluang itu membutuhkan percepatan ya. Setiap saat disediakan oleh Tuhan. Setiap gerak dan pandangan mata akan kita layangkan, akan banyak kesempatan bisnis yang dapat dikembangkan. Kesembilan ada sosialisasi ini sangat penting ya teman-teman. Bagaimana kita sebelum kita ya dengan masyarakat, bagaimana kita mempromosikan dengan masyarakat, kita harus sosialisasi teman-teman, harus terjun ke lapangan, pandangan jauh ke depan ya.
pandangan jauh ke depan. Ini ada mimpi ya teman-teman. Mimpi bagaimana jangka panjang kita harus ada target ya teman-teman, harus ada target yang kita harus hadapi dalam 5 tahun. Kita harus melakukan seperti ini dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah bab 10 ya teman-teman, aturan main entrepreneur. Aturan main entrepreneur ini adalah pertama, ada berpikir positif, jangan pelit ilmu, fenomena magis, menjual butuh strategi dan lain sebagainya teman-teman. Bab 12 ya teman-teman. 12 ya teman-teman. Bab 12 ini belajar tentang budaya entrepreneur ya. Budaya entrepreneur itu apa aja sih? Yang pertama adalah belajar dan berikatan yang terbaik. Saya udah katakan ya teman-teman, entrepreneur itu membutuhkan belajar teman-teman, nggak harus langsung melejit ini harus belajar teman-teman, yang belajarnya dengan orang yang ahli di bidang tersebut ya teman-teman. Yang kedua adalah sportif, tumbuh dari dalam. Sportif tumbuh dari dalam ini adalah menjadi hati ya teman-teman, nggak hanya di olahraga doang yang ada sportivitas, di perusahaan pun juga harus ada. Karena apa? Karena perusahaan membutuhkan seorang figur ya teman-teman, untuk sportif dan tanggung jawab di bidang tersebut, untuk menciptakan produktivitas yang lancar teman-teman. Nanti menciptakan kader yang pada budaya juang. Lah ini budaya juang ini adalah menumbuhkan spirit ya teman, semangat dalam bekerja. Ini menjadi penting bagi budaya kerja ya teman-teman. Nah ini malah menunda kesenangan. Jangan boros-boros teman-teman. Jangan, kalau kita punya banyak uang jangan boros-boros teman-teman. Yang ke-12 adalah sikap entrepreneur teman-teman. Sikap entrepreneur ini adalah modal orang lain, jaringan orang lain, dan tenaga orang lain ya. Di sini teman-teman. Pertama, sikap entrepreneur itu ada modal ya teman-teman. Yang saya katakan modal itu tidak hanya uang teman-teman. Niat juga ada, mimpi juga ada. Yang kedua adalah jaringan orang lain. Dan di sini jaringan orang lain ini adalah teman-teman, cara pintar yang disini oleh entrepreneur adalah kepandaian. Jaringan orang lain adalah kepandaian menggunakan jaringan orang lain, karena itu adalah saran sukses bagi seorang pembisnis. Jaringan ini satu dengan yang lain dalam komunitas itu adalah sebuah jaringan teman-teman, yang kita manfaatkan jaringan itu untuk bisa mensukseskan bisnis kita teman-teman. Yang ketiga ada tenaga orang lain ya. Semuanya kita manusia adalah makhluk sosial teman, pasti akan memerlukan tenaga orang lain untuk bisa bekerja. Sehingga apa, kalau kita membutuhkan tenaga orang lain, produktivitas akan cepat selesai teman-teman ya. Seperti itu resume dan review dari buku Kebelet Sukses, pengarang atau penulis dari Sunshadi Wartiku WP teman-teman ya. Kelebihan dari buku ini adalah mencerdaskan si pembaca dan menyarikan sebuah pengetahuan tinggi terhadap dunia bisnis. Buku ini juga memberikan ilustrasi kisah-kisah orang sukses agar kita bisa mengambil pelajaran jika ingin sukses berbisnis di usia muda teman-teman. Kekurangannya adalah meskipun judul Kebelet Sukses memberikan kesan bahwa buku ini bisa dimengerti dalam sekali membaca, akan tetapi sebenarnya tidak semudah itu ya teman-teman. Buku ini merupakan buku filosofi yang perlu dibaca oleh orang berpikiran terbuka dan perlu dianalisa lebih lanjut tentang apa yang dibaca. Sekian dari kami, semoga bermanfaat ya teman-teman tentang resumen atau mereview buku Kebelet Sukses di Wartiku WP. Sampai jumpa ya teman-teman di lain kesempatan. Bila itu video, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.